Hey bro. Sorry telat nih habis. Nungguin dari tadi. Gimana? Kita sekarang lanjutin yang kemarin kali ya? Iya dong. Kita ngomongin apa sih? Ngomongin kita yang krusial ekonomi. Ya. Apa nih yang perlu kita ngomongin? Kayaknya ini ya, kalau yang jadi top of mind masyarakat nih sekarang, audiens juga pasti kan teman-teman nih pemirsa ngelihat nih kayaknya kerjaan tambah susah, jobs gitu kan. Terus harga-harga kayaknya semakin gak kejangkau, prices. Nah, kalau kita lihat dari survei-survei ekonomi terkini, bahkan kemarin kalau dilihat dari sisi survei terhadap kepuasan pemerintah, itu yang namanya pekerjaan, yang mana harga-harga itu masih menjadi top of mind masyarakat. Cuma begini bro, kalau gue ngelihat kan kalau kita lihat dari inflasi kita tahun ini memang agak spike up ya, karena memang ada kalau tahun lalu itu di kuartal 1 pertumbuhan atau inflasinya, kenaikan harga-harganya itu agak kebantu dengan tarif listrik yang dipotong tuh. Diskon listrik 50% kan? Iya. Di tahun lalu. Nah makanya kalau dibanding sama tahun lalu ini memang ada spike up sedikit lah. Tapi anyway, apapun angkanya itu ya, itu kan masih di bawah 4%. Ya, kemarin terakhir datanya 3,48%. Artinya kalau kita lihat dari sisi harga, kenaikan harga-harga dari sisi inflasi itu sebenarnya kan nggak naik-naik banget ya. Betul. Terus yang kedua pengangguran kita kan di beberapa kuartal terakhir itu antara 4,7 sampai 4,8%. Bahkan dari kemarin Menteri Erlangga juga bilang katanya pengangguran kita turun ya, posisi terakhir 4,74% lah. Nah ini kalau gue lihat ya, dibandingin sama beberapa tahun ke belakang, ini mungkin salah satu angka pengangguran terendah sepanjang sejarah. Nah jadi ini balik lagi nih, concern netizen kan juga masih kerjaan susah ya, pengangguran meskipun angkanya turun, tapi kok cari kerjaan masih susah. Harga-harga juga kayaknya masih nggak kejangkau, padahal angka inflasi kita juga rendah. Jadi disconnect-nya di mana diskoneksinya? Kayak gini, inflasi itu sebetulnya harus kita koneksi juga dengan potensial growth kita ya. Nah apa tuh inflasi itu apa? Mungkin buat teman-teman yang bukan ekonom, inflasi itu apa? Potential growth itu apa? Potential growth kita nih kalau kita bandingkan dengan negara-negara peer kita, yang mana secara demografis dan pendidikan juga ya, nggak beda-beda jauh tuh, mungkin kita bisa ambil India ya. Nah India kan kita tahu dia tumbuh 7,5% loh, ya kan? 7,5%. Kita 8%, 7,5%. Iya, 7,5%, bisa 8%. Bahkan Vietnam 8,2%. Bahkan mereka targetnya 10% Vietnam tuh. Iya, bahkan. Nah ini kan yang bisa kita jadikan perbandingan, artinya apa? Kalau kita memang sejajar dengan mereka dalam segala banyak hal ya, terkait dengan masalah agregat mirip ya. Seharusnya kan potensial kita tumbuh juga sama mereka ya. Bahkan Filipina kalau nggak salah tahun lalu 6,5% loh. Iya kan ya. Kita sementara oke lah fine 5,11%. Artinya apa? Ini kan subpar pertumbuhan kita. Berarti harusnya bisa lebih tinggi lagi. Harus lebih tinggi. Kalau dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kita jangan memandang satu angka inflasi alone gitu loh. Ya inflasi ini matters kalau kita bandingkan dengan apa kan gitu ya kan ya. Nah kalau kita lihat di inflasi kita sekitar 3%, 2,5%, artinya apa? Dibandingkan output yang berpotensi 7,5%, sebetulnya ini menandakan weak demand. Weak demand. Itu artinya apa tuh kalau teman-teman yang bukan ekonomi? Permintaan agregat nih ya dalam makroekonomi ya, permintaannya lemah. Berarti daya belinya lemah. Daya belinya lemah. Nggak memiliki kemampuan untuk membeli. Iya gitu loh. Jadi jangan kita anggap wah ini kita happy nih, inflasi kita rendah 2,5%. Tapi kan begini Prof, pertumbuhan ekonomi. Jadi sebelum kita balik lagi ke masalah inflasi tadi kan, top of mind-nya masih Japanese prices. Tapi karena lu tadi udah bilang pertumbuhan ekonomi kita kan 5% up. Inflasi kita ya antara 3-4%. Berarti kan masih ada gap nih. Ekonomi tumbuh artinya pendapatan masyarakat kan harusnya di atas inflasi. Iya dong. Iya. Tapi kenapa mereka masih mikirin harga-harga sekarang? Iya, nah kan kalau kita mikirin harga-harga kan artinya memang daya beli masyarakat as such ya. So weak sampai kenaikan harga itu even jangankan kenaikan harga misalnya kayak minyak goreng ya, kita dengan akibat oil shock nih ya, ini eksternal, bukan kesalahan pemerintah ya. Nah, kita lihat kemarin di pasar-pasar yang kemasan 2 kilo apa tuh ya, kemasan plastik dari 36.000, berita-berita
menayangkan 44.000, 45.000. Ini kan kenaikan yang berupa persentase itu 9.000 bagi 3 itu 25% loh bos ya kan ya. Kemarin itu kalau nggak salah sama pelaku ini di lapangan tuh plastik udah bisa sampai 70% kan? Iya, itu luar biasa ya buat mereka yang income-nya boleh dibilang middle down ya. Ini sangat berarti susah nih sekarang nih tukang gorengan kondisinya. Bisa susah. Nah ini sekarang memang kalau menurutku gini, this is just the beginning ya kan, masih panjang perjalanan kita di dalam kegelapan, ketidakpastian yang bukan tidak mungkin. Angka inflasi itu nanti ya year on year ya, bukan month on month ya. Month on month juga bisa dilihat nanti, tapi year on year tahun lalu dengan tahun ini bukan tidak mungkin, saya khawatir ini memasuki double digit inflation. Walaupun memang tadi ya 2,5% itu normal, tapi kita living in an abnormal situation. Nggak diduga ya kan? lah. Ya kan ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan tentu gini ya, mengetahui bahwa inflation ya kan will be double digit, apa sih kira-kira rencana-rencana pemerintah ya, ya kan untuk mencoba membantu masyarakat yang memang berpenghasilan rendah. Di samping memang ada kalau kemarin itu pemerintah misalnya ya untuk BBM, kita kemarin juga sempat bahas juga tuh Prof, BBM Pertalite kan nggak jadi dinaikkan tuh, dan bahkan dicoba untuk ditahan harganya sampai akhir tahun. Itu kira-kira menurut lo Prof, itu ini nggak berguna nggak buat masyarakat? Kita lihat nih daya beli lagi tertekan, ya udah nggak usah dinaikin. Ya untuk yang punya motor, ya motor lah kebanyakan gitu ya, itu sangat berguna sekali gitu loh ya. Tapi kan masuknya inflasi bukan dari harga bensin yang disubsidi ya kan, dari industri yang tidak disubsidi mereka pass through ke harga produk akhirnya kan gitu ya. Bayar bagaimana ya kalau memang syukur-syukur Pertalite yang mau jadi konsumen terbesarnya adalah masyarakat bawah dengan naik motor, emak-emak juga kan sekarang naik motor gitu kan ya. Nah jadi itu memang membantu. Makin banyak emak-emak yang naik motor banyak. Semakin kacau jalanan dong. Karena sen kiri belok kanan. Banyak tabrakan ya. Nah itu satu ya kan. Yang kedua mengenai angka pengangguran ya, ini juga perlu satu diskusi ya. Kalau memang angka pengangguran itu bisa ditekan atau ditahan ya 4,7% lah something ya kan. Nah yang menjadi pertanyaan kan kualitas kerja apa sih? Nah bener nggak nih Prof? Kalau menurut pengamatan gue ya, jadi oke lah kita pengangguran kita memang 4,7%. Turun terus gitu ya. Tapi kebanyakan di sektor informal. Nah makanya karena mereka, ini terutama yang gue lihat nih, datanya ini pasca COVID nih. Jadi kalau setelah COVID itu kan banyak tuh orang yang di layoff tuh, industrinya tutup, kolaps. Tapi sekarang industrinya belum bisa bener-bener bangkit lagi tuh. Jadi mereka tuh yang sebelumnya kerja di, entah itu di, bahkan ada yang kerja di bank, ada yang kerja di sektor keuangan, restoran, segala macam. Mereka tuh sekarang keluar, padahal mereka berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi keluar, ya sekarang harus masuk ke informal sector, yang mana itu bagus juga sebenarnya. Karena ya bukan berarti pekerjaan mereka tidak terhormat. Cuma masalahnya dari sisi level income-nya kan drop nih. Jadi makanya itu wajar aja ketika mereka ditanya, apa sih concern Anda paling tinggi sekarang ini? Ketersediaan kerja. Nah karena meskipun mereka bekerja, tapi mereka bukan melihat itu tadi yang lo bilang, bukan decent jobs gitu ya. Nah makanya juga kelihatannya juga berkorelasi dengan ketika mereka melihat, harga-harga naik. Bukan harga-harga naiknya secara ekstrim, paling cuma 2-3% ya. Cuma masalahnya ketika mereka income-nya mereka drop, terus mereka melihat inflasi yang sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi income-nya udah keburu drop, harganya udah naik, jadi nggak terjangkau gitu. Nah, jadi gimana solusinya tuh? Apalagi sekarang kita ada iklim geopolitik yang tadi lo bilang nggak bisa diduga. Ya gini, sekarang tergantung, ya kita sebagai ekonom cuma bisa bertanya ya, mengetahui given the fact bahwa kondisi seperti ini ya, dari masalah pengangguran, kualitas pekerjaan, informal sektor, ya kan naiknya inflasi yang mungkin akan double digit dengan harga minyak di atas 100, ya kan terjadi satu shock yang luar biasa. Dan itu terjadi di negara-negara lain juga, bukan di kita ya. Nah sekarang apa sih government policy yang kita bisa harapkan dari government ini untuk katakanlah men-tackle this problem. Ini kan tugas pemerintah ya, secara makroekonomi. Misalnya, kalau memang kalau dulu kan ada BLT gitu kan ya, bansos gitu kan ya.
apakah is it still affordable? Apakah pemerintah masih bisa melakukan itu gitu kan ya, memberikan bansos ya kan, mengetahui bahwa kondisi budget kita ini sekarang udah sangat tight sekali ya kan, karena kalau harus subsidi BBM kan pasti juga kena kan. Kira-kira hitungannya 100 triliun lah. Gitu kan ya. Nah kira-kira apa nih kalkulasi pemerintah kalau umpamanya katakan oke, kita akan berikan bansos lagi kepada masyarakat bawah gitu kan ya, menengah bawah. Lantas ya istilahnya how you fund that project gitu kan, bagaimana funding projectnya gitu kan ya. Dan kita lihat juga bagaimana sekarang kondisi yang sangat, bilang balik ke aksioma dasar kita, we are living in a very uncertain and random world, gitu loh. Jadi kalau mempertanyakan how long you can go dengan bansos, ya kan itu sah-sah aja gitu loh. Ya, cuma kan memang ini loh kalau gue lihat ya, bansos is one thing ya. Itu kan untuk menjaga supaya yang paling bawah ini ya tetap terjaga daya belinya ya. Yang mana selama ini memang sudah lumayan konsisten tuh kalau kita lihat pertumbuhan pendapatan di masyarakat yang paling bawah, itu kan mereka tuh positif. Yang paling atas, yang udah nggak usah ditanya lah, pasti tambah positif juga. Cuma kan masalah yang di tengah-tengah nih, Prof. Yang di middle class ini ya, middle class ini kelas tengah-tengah ya, mayoritas dari kita ini middle class ya, kalau jumlahnya ditambah-tambah ya antara aspiring middle class sampai middle class, itu sekitar 150 juta orang. Nah, dari 150 sampai 160 juta orang ini yang berada di tengah-tengah ini, mereka nggak dapat bansos. Mereka bukan orang kaya, jadi mereka golongan yang bukan-bukan ya. Ya termasuk yang mayoritas kita di sini. Gimana cara bantu mereka? Kan nggak dapat bansos. Padahal mereka nih core banget 150 juta orang. Ini kalau pemerintah misalnya sekarang mencoba untuk bangun industri, itu menurut lo kapan kita bisa melihat industri kita bangkit? Gini, kalau ngomong industri jadi panjang ya. Sebetulnya kita kembali lagi kalau ngomong jangka panjang nih ya, termasuk tadi middle class dan segala macam kemiskinan di daerah. Di mana-mana negara yang maju adalah negara yang bisa mengekspor comparative advantage dia, betul kan? Oke, comparative advantage, teorinya David Ricardo nih. David Ricardo nih. Tapi buat teman-teman yang belum ngerti, kira-kira bisa diceritain, Bro. Keunggulan komparatif itu apa? Keunggulan komparatif misalnya nih, ya kan, Jepang jago nih bikin mobil, ya kan, udah lu bikin mobil aja, kalau yang lain-lain mah masa tempe, bacem, segala lu impor aja. Gitu, fokus. Kalau kita apa keunggulan komparatif? Nah, kalau kita ini sekarang kan jadi pertanyaan. Kemarin mau semikonduktor nih bangun nih, bisa juga kan ada rare earth nih, bisa nggak dikategorikan keunggulan komparatif? Segala macam gitu kan ya. Kalau gue sih ngelihatnya gini ya, bahwa katakanlah premature deindustrialization itu bukan kita aja yang mengalami ya. Ini bisa across the board, all over the world. Danny Rodrik tahun 2016, premature deindustrialization. Katanya banyak negara yang mengalami ini. Cuma gimana kita supaya yang namanya bayi kan prematur masuk inkubasi. Berapa lama kita di masa inkubasi ini? Iya kan gitu. Nah kita kalau menurut gue sih gini ya, gue bisa salah ya kan, get it wrong ya kan ya. Comparative advantage kita tuh ada di nature. Nature, sumber daya alam berarti ya? Bukan ya, sumber daya alam dalam arti bukan ekstraktif sifatnya. Bukan ekstraktif. Ya kan ya? Apa kita itu tahu lah. Berarti kita gali-gali itu ekstraktif. Gali-gali jual kayak nikel lah, ya kan, timah. Berarti bener dong kalau kita moratorium untuk nikel tuh? Iya, harusnya. Kita olah di sini? Iyalah. Nah, sebab apa? Ya kan kita beruntung secara geografis ada di Katulistiwa, ya kan ya. Dan kita termasuk boleh dibilang bisa menjadi paru-paru dunia. Ya kan ya. Nah ini kalau nggak salah paru-paru dunia kita bisa pajakin orang dong. Kan kita jadi paru-paru dunia. Iya, nah makanya kan kalau saya itu fighting untuk greening di ekonomi, ya, yang mana kita menghijaukan ekonomi kita, menanam hutan kembali, menghijaukan semua, dan kita menjual karbon kreditnya. Oke, carbon credit. That's a very technical term. Nanti kita akan bahas lagi sebentar. Kita minum dan kita break sejenak ya untuk mengendapkan tadi apa yang kita bicarakan. Sampai ketemu nanti di break yang berikutnya. Oke, kita mulai lagi. Sekarang tadi sempat break sejenak untuk mengendapkan apa yang disebut sebagai carbon credit. Ya mungkin bisa googling-googling, tapi
kita lihat penjelasan dari Prof. Gimana? Kayak dari dulu memang yang gue lihat-lihat Prof ini selalu tuh fokusnya kepada yang green Yeah. gitu ya. Nah ini apa tuh carbon credit apa Gini, dan apa hubungan sama green economy? Gini, sekarang ini kan polusi di mana-mana, climate change akibat pengotoran udara ya, yang luar biasa. Bahkan di Singapura tuh yang namanya carbon tax. Jadi setiap aktivitas ekonomi yang mengeluarkan karbon, yang membuat polusi udara, yang bikin kita hidup menjadi pengap gitu kan ya, itu taxnya naik terus loh, ya kan? Oke, Per nah kalau kita tonnya. tax itu naik, itu berarti ada bisa kita distribusikan ke masyarakat tuh? Oh ya, jadi gini, the beauty of this project ya kan menghijaukan ekonomi kita itu benefitnya sampai ke masyarakat paling bawah sesuai dengan kualitas sumber daya manusia kita. I give you an example. Kalau kita membangun suatu ekosistem di development, apakah itu hutan biasa, hutan bakau, mangrove, ya kan, alga, ya kan, sampai ke yang lain-lainnya ya. Nah ini kita bisa deal dengan big companies seperti Nvidia, ya kan, seperti Google, ya kan. Oh, bisa ditukar-tukar gitu. Oh iya, iya. Mereka bisa membuang polusi yang sini, Iya, gitu ya. bukan begitu. Mereka harus membeli offsetting karbon yang mereka jual, Ya kan? Jadi mereka emisi. mereka hasilkan di sana, Iya. ya kan? Terus mereka beli karbonnya sini, kan? dari sini, ya kan. Oke. Nah, artinya apa? Bahwa karbon ini mempunyai value, bos, ya kan? Kita bisa deal. Ada beberapa deal yang pernah dilakukan oleh pemain lokal, ya kan? Dengan waktu itu kalau nggak salah, saya nggak usah sebut nama lah ya. Ada yang deal dengan Exxon pada waktu itu, Unilever, VW, ya. Mereka udah dapat triliunan. Nah, apa produk dari mereka? Membangun hutan dan memelihara kehijauannya. Oke, Gitu loh ya. Nah, ini yang namanya carbon credit. Berarti yang hutan itu nilai ekonominya juga tidak hanya ketika kita bicara oke hutan bisa ada produk kayunya segalanya. Enggak, jangan. Bukan, justru itu kalau ditebang malah hilang value-nya. Nah, ini bisa menjadi apa yang kita katakan tadi comparative advantage bangsa kita. Dan itu dilakukan Brazil loh sekarang, ya kan? Mereka kalau nggak salah Amazon itu ya. Iya, dengan mereka ekspor ikan sapu-sapu. Sebab ambil contoh. Misalnya Greece, ya Yunani itu kan kuat shipping industrinya ya. Ya kan, mereka kabarnya itu kapal-kapal mereka yang masuk ke Uni Eropa itu kena tax karena dia tidak punya carbon credit, gitu ya. Sebagai contoh. Nah itu bisa menjadi buyer daripada karbon kita, yang hutan yang kita ekosistem yang kita develop, gitu loh ya. Dan ini the beauty of this project kembali lagi, kalau kita membangun ekosistem, bos, ekosistem development itu kan harus ada yang jagain. Ya, rakyat lokal ya. Oke. Dan hitung-hitungan, bos, ini rakyat setempat yang menjagai ekosistem kita itu bisa dapat 3 kali UMR loh dari deal kita yang dihargai oleh perusahaan besar. Kita dapat duit nih, deal. Oke, terus langsung ke masyarakat. Langsung ke masyarakat karena dia kan penjaga hutan kita. Oh langsung tuh. Oh, iya, langsung. Gimana cara ya kalau orang kan nanya-nanya nih, oke kita udah deal. Tapi bagaimana dampaknya langsung kepada masyarakat itu langsung ditransfer ke rekening mereka? Dia kan gini, my friend, ini hutan saya tiap hektar ya saya perlu 5 orang misalnya. Oke, kita jagain ya. Jagain ya. Jadi you are the labor of my project. Oke, ya kan, ya? Jadi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja kan. Mereka cuma jagain hutan kok. Ya, cuma ya nongkrong aja ngambil ngopi. Cuma nongkrong, ya kan. Tapi jangan dirusak. Sebab kalau kita nggak bayar mereka, bos, kita berebut lahan sama mereka. Mereka jadiin tambak. Oh, mereka dibayar. Iya dong, mereka dibayar. Ya kan? Untuk cuma jagain doang. Jagain doang. Berarti kan nongkrong kita setiap hari gitu. Betul. Sambil main gaple. Exactly. Banyak proyek yang udah dilakukan seperti itu. Mereka harus dibayar, kalau nggak dibayar nanti dirusak hutannya untuk tambak mereka. Ini tipe pekerjaan impian setiap orang ya? Oh, setiap orang. Nongkrong ya, nongkrong nggak usah ngapa-ngapain, exactly. Cuma ngeliatin aja. Exactly. Yang penting satu ya, pelihara ekosistem yang kita bangun, ya kan, dengan tujuan satu. Tidak ada satu pohon pun yang ditebang, istilahnya ya. Kamu harus nih, di dalam area kamu ada 1000 pohon bambu. Jangan sampai berkurang ya, kalau lebih oke. Ya kan ya. Nah, di situ kita kinerja mereka, kita performance mereka kita bayar. Ya kan ya. Berarti pokoknya asal jangan ada yang rubuh aja. Betul. Nah, dari mana duitnya kita membayar mereka? Dari deal yang kita lakukan misalnya dengan data center itu perlu loh. Karena itu emisinya luar biasa data loh. Center kan ini orang AI segala macam. Wih. Konsumsi energi tinggi banget kan. Gila. Emisinya paling banyak gitu kan. Dan mereka belum pakai renewable.
Mereka masih pakai batu bara. Masih dan pakai minyak, coal ya? Pakai coal. Nah ini kan kita bisa deketin mereka karena by regulation mereka udah kena itu regulasi emisi karbon di negara-negara Eropa. Oke, jadi ya kan, ya? Jadi para penonton, pemirsa di sini mungkin lihat juga ini green economy itu bukan perbincangan elit ya. Tapi itu adalah hal yang langsung bisa kita mempekerjakan mereka. Dan pekerjaannya pekerjaan impian, tipe pekerjaan impian. Apa pekerjaan impian? Pekerjaan impian adalah nongkrong doang. Tapi dibayar. Ya. Ngapain bikin badan pengentasan kemiskinan yang nggak jelas kerjanya apa? Masa nggak jelas? Nggak jelas ini di tangan Budiman Sujatmiko. Terlalu banyak konsep, ya kan nggak jelas sectionnya apa, gitu kan? Belum tumpang tindih dengan badan sosial. Kapan-kapan kita undang lah ke teras ini. Oke. Nah sekarang ini udah ada jelas-jelas. Satu, we have comparative advantage. Karena apa? Kita diuntungkan dengan iklim kita yang begitu indah. Nah yang kedua, tanah-tanah yang bekas digalian, ya kan ya, yang jadi overburden ya untuk tambang-tambang. Kalau kita hijaukan lagi, that's money, bos. Emang masih bisa dihijau? Masih bisa aja. Bukannya jadi lahan-lahan gambut segala macam? Enggak, seharusnya masih bisa ditanamin apapun juga, ya kan. Nah istilahnya apa? Kita kembali lagi menghijaukan lahan-lahan yang botak. Ya kan. Nah ini malah karbon kreditnya lebih tinggi lagi. Yang menjadi kendala satu, peraturan pemerintah. Oke, nah kalau peraturan pemerintah seharusnya itu double lah. Saya pernah usulkan dulu waktu masih di Dewan Pakar 02, ya kan. Ini yang harus kita kejar, ya kan. Dengan pertama mendirikan Badan Ekonomi Hijau, di mana di situ segala peraturan ditampung dari KLH, ya kan misalnya, ya kan sekarang nih KL sama H udah berpisah katanya, ya kan ya. Di sini ditampung untuk menampung proyek-proyek yang memang tujuannya membangun ekosistem dan menjual karbon kredit. Yang uangnya kita pakai untuk menggaji masyarakat yang tidak sekolah pun bisa dapat itu. Karena kerjanya cuma jaga hutan. Sangat inklusif dong. Loh, inklusif banget ini. Nggak ada lagi. Ini masyarakat ini yang lulusan SD juga ya tinggal nongkrong doang. Tinggal nongkrong. Nah satu tentu ya. Kalau generasi mereka tidak sempat mengecap pendidikan. Dengan daya beli mereka yang naik. Generasi selanjutnya bisa nyekolahin anaknya, bos. Ya kan ngapain ada bantuan langsung tunai, bansos. Nggak perlu lagi. Mereka bisa harkat derajat martabatnya terangkat. You know what? Kerja. Saya membuat konsep ini sampai duta besar Singapura datang ke saya pada waktu di Hang Tuah. Tahun berapa tuh? Itu 2024 ya, ya kan mereka tahu ya kan Straits Times juga mengcover saya segala macam. Mereka eager, bahkan Singapura ngajak kerjasama begini. Pak Ferry, you know what? We have the knowledge and the technology untuk marketing this carbon credit di pasar Asia. Dubesnya Singapura loh. Mereka udah melakukan ini belum dengan negara lain sebelumnya? Nah, I don't know, tapi yang udah jelas yang paling berpotensi buat mereka di tetangga mereka, ini tinggal sebelah rumah mereka. Itu Indonesia, bos. Mereka udah mencium aroma masakan. Iya, udah mencium. Ini duit. Yang ini. Iya, duit gitu loh ya. Artinya apa? Mereka bilang, don't worry about the market, we can create the market in Asia at least. Oke, nah itu kan mungkin ada yang nanya juga, ada yang bertanya-tanya. Ini kalau misalnya tadi beneran ada deal, terus mereka digaji berapa tuh buat jagain pohon doang? Gini, hitung-hitungan kasar kita dari proyek yang pernah teman-teman kerjain ya di sekitar Sumatera ya, ada beberapa. Udah ada. Udah ada. Mereka gaji 2 kali UMR loh. 2 kali UMR. Iya. Berarti kalau UMR misalnya di Sumatera itu 2 juta, 4 juta. Bisa berarti 4 juta 2 kali UMR. Bener, udah ada case-nya. I'm not talking any nonsense gitu loh. Makanya cuma jagain pohon doang. Cuma jagain pohon doang gitu loh. Ya apa susahnya sih jagain pohon buat mereka juga mendapat kualitas hidup yang lebih baik dari gaji yang lebih tinggi. Yang kedua juga secara makro ekonomi dengan naiknya terangkatnya daya beli mereka mungkin mempunyai multiplier untuk produk-produk lain yang mereka bisa beli. Oke. Ya, dampak multiplier berarti ada dampak pengganda ekonomi. Jadi ada satu dibelanjakan terus belanjakan lagi orang. Pasti dong mereka punya duit juga pengen belanja, kan? Bos ya kan. Ini bisa menghidupkan manufacturing lagi. Dan 4 juta rupiah itu di Sumatera itu tinggi banget. Iya. Itu apalagi daerah-daerah perhutanan gitu kan. Iya, makanya saya bilang ya, gue bilang begini, kok ini pemerintah kayak nggak care banget kita punya kita gini lah, mau ngomong industrialisasi apalagi dan segala macam yang berbau teknologi, fine. Masalahnya apakah itu menjadi comparative advantage kita yang bisa menghasilkan devisa? Kan belum tentu. Kita mau ngomong we need to industrialize ourselves. Okay, fine, but it belongs to the past, man.
belongs to the past. Ya, What do you sekarang kan di industrialization. Ya, kan di industrialization. Tapi kan tetap aja kita harus membangkitkan industri kan. Itu perlu Ya, dilakukan juga. iya Kan? pasti. Tapi di mana starting pointnya? Tadi makanya saya bilang, kalau kita bisa ekosistem development, bisa memberi gaji 2 kali kepada pekerja langsung, ini labor intensif loh. Ini bukan factory, bukan capital intensif. Ini labor intensif. Dari sinilah daya beli muncul terhadap produk-produk yang lain. Then it makes sense you talk about industrialization because we have the basis already. Oke, berarti kan ini ada deal ya kan, kalau gue coba sistematisasi tadi ada dealnya itu nanti bermanfaat buat orang-orang, nongkrong aja dapat duit ya kan, 4 juta 5 juta rupiah kalau ya kan yang di tempat yang banyak hutannya ya kan. Nah itu kemudian mereka bisa beli barang-barang kan, beli barang-barang, pas beli beli warteg, beli baju apa segala macam, berarti kan UMKM meningkat juga gitu kan, berarti itu ada efek multiplier-nya. Nah terus kalau misalnya UMKM meningkat, mereka kan butuh barang-barang. Nah, berarti barang-barang dari mana? Harus diproduksi kan? Berarti kan industrinya meningkat. Meningkat. Gitu kan? Berarti di situ ya. Di situ, Bos. Dari apa semacam backward participation gitu ya. Iya. Nah, makanya orang ngomong industrialization ya. My question is where to start, man? Where to start? Yeah, you must have the entry point. Oke, semikonduktor yang kemarin cukup. Maksudnya itu satu hal lah ya. Iya, itu kalau semikonduktor kan kembali lagi itu capital intensif lah ya. Capital intensif. Ya kan high quality manpower. Yang diuntungkan adalah engineer. Semikonduktor, saya tadi engineer kita yang berada di luar negeri bisa kita datengin lagi sini. Iya, bisa. Tapi kan it doesn't touch yang di bawah. Oke, berarti yang tadi ya pertumbuhan, tapi apakah pertumbuhan yang membuat orang lain kaya? Apakah pertumbuhan yang membuat masyarakat kaya? Nah itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Ya kan? Makanya kita harus memburu di mana di mana-mana dari zaman Ricardo dulu kan udah dari abad ke-18 dulu ngomong soal komparatif. By the way David Ricardo ini kalau mungkin teman-teman juga belum familiar ya dengan David Ricardo ini. David Ricardo itu adalah sebenarnya ekonom ya. Dia terkenal dengan teorinya tadi keunggulan komparatif, tapi dia sebenarnya ekonom jalanan, Bro. Ekonom jalanan. Dia itu dari market, dia tiba-tiba dia punya kegemaran baca buku lah. Dia baca buku, salah satu yang dibaca buku Adam Smith. Buku Adam Smith ya kan, karena dia adalah the father of economics nih. Adam Smith adalah yang pertama bisa dibilang tuh foundernya ilmu ekonomi siapa tuh? Ya Adam Smith. Nah ini juga menginspirasi yang lain. Salah satunya kan David Ricardo ya. Dia dari market. Terus gemar baca buku, dia nggak pakai college education loh. Dia mungkin nggak lulus kuliah kalau nggak salah ya. Nah terus dia baca buku, baik buku Adam Smith, menarik nih. Ada konsep keunggulan, bukan keunggulan komparatif, keunggulan absolut. Iya. Dulu keunggulan absolut. Apa itu keunggulan absolut? Jadi negara-negara ini kalau yang satu dia adalah unggul di satu hal, ya, dia akan tetap unggul di situ aja. Dan kalau misalnya negara yang maju sama negara berkembang, kadang-kadang antara negara maju sama negara berkembang ini bisa nggak klop. Karena apa? Karena negara maju ini bisa memproduksi semuanya, yang dimana kalau negara berkembang untuk compete itu nggak bisa. Absolute advantage, keunggulan absolut. Tapi ternyata si David Ricardo ini dilihat, kan gue ada orang pasar, gue ngeliat keadaannya. Enggak, negara maju pun bisa berdagang dengan negara berkembang, gitu kan? Nah tadi keunggulan komparatif tadi kan. Jadi yang kaya tidak akan selamanya menjadi kaya karena dia juga akan menimbulkan kekayaan kepada yang negara berkembang, gitu kan konsepnya ya? Iya benar. Konsepnya kan, makanya itulah, tadi kan keunggulan komparatif kita bisa jual. Apa sih yang bisa kita jual apa? Sumber daya alam, tapi bukan sumber daya alam yang kita keluar diekstraktif, bukan kan? Ternyata pohon itu ketika kita jaga, nggak dirubuhin, itu juga bisa menjadi sumber kekayaan kita juga. Gambut, ya kan hutan bakau, ya kan mau ngomong bambu apalagi, ya kan alga, ya kan itu gak abundant di kita. Asal cuma satu kita mau nanam dan kita pelihara, committed di dalam, ya tentu kita harus pakai misalnya untuk valuasi ya, untuk registrasi, untuk verifikasi itu kita pakai Vera. Oke, ada inilah. Ada lembaganya. Tapi gue mau ke belakang dulu, kebelet. Nanti kita sambung lagi. Misalnya kita break dulu. Nih mau gue kebelet. Nanti habis itu kita bisa balik lagi ngobrol yang lebih seru lagi sama Prof Ferry. Oke, gue baru balik dari toilet. Nah ini kebetulan di toilet kan nongkrong ya. Tadi ada konsep yang menarik ya dari Prof Ferry. Orang nongkrong aja dibayar.
Nah, ini konsep menarik nih. Nongkrong dibayar dapat duit ya. Green economy. Green economy. Coba Iya. kita Trennya ulas ke sana. lagi. Nah, sekarang negara-negara apa aja tuh yang udah menerapkan All ini? over the Brazil coba ceritain. Iya kan? Brazil kan kita nggak cuma belajar dari sepak bolanya ya. Enggak. Brazil kan, itu apa? ya mereka udah istilahnya mereka udah melakukan deal ya dengan penjualan ekonomi yang hijau ya dengan boleh dibilang big corporates ya kan, big countries itu bisa boleh dibilang corporate sebagai buyer karena memang dia kena tax di negaranya, bisa juga countries sebagai buyer ya karena memang antara countries kan memang ada perjanjian tuh dari Paris Agreement dulu tahun 2015 ya. Itu orang-orang Amazon yang sekeliling pantai sungai Amazon itu mereka nongkrong terus dibayar. Itu ada nggak konsep gitu? Oh iya, dan basically memang itu yang dilakukan oleh beberapa teman di Sumatera. Ya kan pernah ada dalam skala kecil ya. Mereka ini kan bukan barang baru. Sumatera bagian mana tuh? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya kan. Ada yang bereksperimen dengan kayak begitu ya kan. Tapi karena akhirnya terganjal dengan berbagai regulasi di negeri ini sejak zaman Siti Nurbaya jadi Menteri KLH ya. Itu juga terkaitnya bagus sih sebetulnya. Gue kira dari zaman dulu Siti Nurbaya Dato' Maringgi bukan masih menteri ya maksudnya. Nah di sini memang ada dispute tentang seandainya kita mendapat lisensi menggarap satu hutan, misalnya ya, hutan itu kan udah ada. Hutan udah ada. Ya kan, kita dapat nih untuk menggarap hutan itu kan ya. Nah hutan yang udah ada ini udah ada carbon kreditnya kan. Carbon kredit. Iya kan, itu namanya sovereign carbon credit. Sovereign carbon credit. Nah, karena dinamakan sovereign itu kenapa? Karena dia ya milik negara dulu. Negara, gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menghitungnya seandainya kita maintain dan kita tambahkan hijaunya gitu kan ya. Sehingga menghasilkan carbon capture yang lebih tinggi. Nah, gitu tapi kan. misalnya gini, Prof. Kalau misalnya kita mempertahankan ini carbon capture, terus carbon credit, sovereign carbon credit ya. Punya negara. Tapi kan kita juga di sini bicara mengenai trade-off yang lain. Nah, hutan ini kalau misalnya ya semua peduli lingkungan segala macam. Cuma kan misalnya ada kebutuhan industri nih untuk bangun apa segala macam, tanahnya kurang. Itu kira-kira potensi trade-off-nya tinggi kan? Begini, dari awal tentu kita udah harus mempertimbangkan ya daerah mana yang kita bisa pelihara sebagai hutan dan menghasilkan uang. Dan nah inilah makanya pentingnya pemerintah tuh punya semacam planning ya di dalam daerah mana aja tuh ya? Iya kan? Kira-kira. Ya, tapi udah jelas gini lah, nggak mungkin lah kalau kita bangun satu kawasan industri di tengah hutan belantara di Kalimantan sana kan pasti kalau ini namanya kawasan industri itu bos, itu biasanya acuannya adalah pesisir. Karena gampang logistik kan ya. Gampang logistik. Ya. Nggak mungkin di tengah hutan gitu. Makanya kan. dulu Sabang itu waktu zaman Belanda itu ini banget berkembang banget. Exactly, karena pesisir gitu kan. Nah, Selat Malaka ya kan buat orang ahli. Nah, kita udah bisa patokin kok ya kan. Ini kita bangun hutan, nah kita bisa petain kalau ini mau bikin kawasan industri ya di sinilah ya. Ya, tempat-tempatnya, spot-spotnya. Basically, it is just a matter of mapping. Gitu lah ya, secara geografis ya. Tapi satu yang balik lagi ke masalah yang awal, kita mau industrialisasi, it is a dream. Where is the entry point? Ya kan ya. Nah di entry point ya kembali lagi tadi kan udah jelas seandainya kita bisa membangun. Ginilah kita piloting dulu lah. Berarti ini low hanging fruit. Berarti low hanging fruit. Buah mana yang paling gampang dipetik? Contoh ya misalnya kita piloting, nggak usah seluruh Indonesia, ya kan. Berapa? Kita punya 2 juta, 3 juta hektar di Papua. Ya kan? Coba kita bangun sesuatu. Kita make a deal dengan negara-negara luar. Nah ini pas banget dengan teman-teman di Papua ya. Jadi kan mereka itu kan berada di vicious circle of poverty ya. Iya. Orang tua miskin, anaknya miskin, karena kan terus miskin begitu kan. Nah ini kan nggak usah punya skill set macam-macam. Iya. Nongkrong aja, ya nongkrong aja sambil terserah deh mau ngapain aja di situ nongkrong. Exactly. Dibayar. Nah kalau orang bilang, oh ini kan kita bisa bangun food estate segala macam, kalau this comes out of the ground, this project, nggak usah lu bikin food estate, gue bisa beli impor beras dari manapun kok, gue punya daya beli kok. Gue punya duitnya. Kok. Orang kaya mah bebas. Nah ini balik lagi ke comparative advantage. Ya kan ya. Jadi kita piloting aja dulu. Misalnya piloting ya, tapi regulasi harus mendukung ya. Ya. Piloting 5 juta hektar gue bangun, ya kan? Atau 2 juta hektar yang lebih kecil, ya kan? Ini menarik. And I make a deal. Bener bos, ini asli breakthrough
kalau sampai pemerintah berani melakukan experimenting this, 8% bukan bukan dream, tidak mungkin. Bukan dream. Bukan tidak mungkin. This is not a dream. Tapi masalahnya kembali lagi, orang ngubek-ngubek tanpa berpikir komparatif. Di mana-mana komparatif advantage itu kenapa? Itu menghasilkan uang dari luar. Ya. Ini kan sama kita bikin barang yang orang beli di luar sana. Ini menarik ya, karena selama ini kalau misalnya kita bicara teman-teman kita di Papua, bagaimana sih membangun Papua ya, dibangun gedung, dibangun apa, dibangun infrastruktur. Ternyata itu adalah pilihan yang tidak terlalu baik. Tidak menghasilkan bahkan income. mungkin salah. Iya. Ya, kita bangun gedung-gedung segala macam. Nih gue jadi inget nih Aceh Munglu juga bilang begini, extractive economic institution, ya kan? Dia cuma buat segelompok elit aja. Buat apa bangun gedung megah-megah? Iya. Tapi orang-orangnya, masyarakat kebanyakan cuma berada di luar, Iya. nggak bisa merasakan gedung itu. Iya. Nah makanya ini kan hutannya dijaga sebagai paru-paru dunia. Kita semua bisa terjaga juga nih kadar. Kan kalau kita lihat nih polusi di Jakarta kan juga sebenarnya udah meningkat cukup drastis. Sama kayak di China juga dulu meningkat, tapi harusnya bisa turun. Nah, China all out greening. Begitu kan? Iya. Karena katanya kan kalau katanya ungkapan Arab ya, utlubul ilm walau bisin. Nah, belajarlah walau sampai negeri Cina. Cina juga begitu. Iya. Cina pun sampai sekarang mereka udah ke solar panel segala macam Solar panel, SPV ya, iya, baru nomor 1 sekarang solar panelnya. Nah, kembali lagi satu ya poinnya. You need a starting point ya kan untuk develop this nation. Karena starting point dimanapun juga dalam literatur ekonomi ya, kalau kita ngomong international trade, you must have some comparative advantage kan begitu. Ya kan ya, nggak usah susah. Sekarang kita mikir jangan berpikir terlalu jauh. Kita sering kita mau bikin mobil, kita mau bikin apa aja pesawat dulu zaman Habibie. Sementara kita punya comparative advantage bukan di situ. Gitu loh. Sekarang ini back to the mother nature. Yang sekarang kebetulan lagi dibutuhkan dengan climate change yang sangat dahsyat loh. Dengan data center everywhere loh. Yang emisinya luar biasa. Ya kan? Data center ini teman-teman kalau yang pengguna AI, ChatGPT, cloud, ya you name it lah. Itu kan butuh konsumsi energi banget ya, luar biasa besar ya. Nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti kan. Nah itu sebenarnya ya kita kontribusi kita sebagai ya kalau kita kan bisa juga menyediakan data center, bisa kan, bisa di sini. Bisa di-provide juga lahan lainnya. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa memprovide carbon credit tadi kan. Iya tadi, ini bakal banyak buyersnya. Dan kita main pada internasional level loh ya. Ada pasar karbon, kita kan punya bursanya ya. Yang cuma 1 lot 50.000, mungkin Pertamina yang beli, PLN yang jual. Nah oke, ini benar nih, kan ada pasarnya. Berarti artinya kalau Gen Z sekarang yang mau, kan biasanya dia udah beli kripto, udah masuk Bitcoin, udah kemudian masuk ke stock market juga. Berarti nanti bisa beli ini juga? Kok bisa? Di pasar sekunder? Iya, kita bisa istilahnya tokenisasi ya kalau tokenisasi. Ya. Iya bisa, karena ada underlyingnya. Ya kan, tinggal masalah how to market this gitu kan, to make it liquid ya kan, tiap hari. Karena ini kan aset ya kan. Nah itulah makanya Duta Besar Singapura pada waktu itu tahu ya bahwa kita lagi develop, ya at least I was the one yang lagi bikin blueprintnya. Dia datang came to me, Pak Ferry, tell me once you have already on this badan ekonomi hijau, tell me we go hand in hand together to create Asian market. Oke, mereka sangat tertarik ya? Sangat tertarik, mereka tahu dari sebig money. Nah, kembali lagi, cuman kan kalau kita punya ide di sini kan nggak, siapa sih yang dengerin gue nih kan gitu ya. Terus terang, ya saya nggak boleh nyebut nama ya. Saya udah menggarap ini dengan orang yang bilang orang parlemen lah, ya kan? Anggota MPR lah sekarang gitu lah. Terus? Iya, ya ini terus kita berkucat tentang ini bagaimana ya pemerintah, kita mendapat perhatian pemerintah bahwa this is important gitu loh. Oke, penting, tapi kita juga tetap harus menjaga stamina. Kita minum dulu biar tambah energi. Oke, setelah ngopi, mudah-mudahan kita tambah semangat lagi. Nah, sekarang kalau lo lihat Prof ya, balik lagi kan topik kita kali ini, harga-harga menurut masyarakat kebanyakan tidak terjangkau, ya. Terus kemudian pekerjaan juga, ada pekerjaan tapi pekerjaannya kayaknya belum cukup, ya. Kalau kita lihat juga dari data LPS nih, 98,8% orang Indonesia itu akunnya
di bawah 100 juta rupiah. Oke, ini itu semesta yang pertama. Nah, rata-rata dari yang di bawah 100 juta rupiah itu 98,8%. Sekarang saldonya tinggal 1,7 juta. 1,7 juta. Tahun 2019 3 juta. Artinya orang ini selama ini makan tabungan nih. Dan diperparah selama Covid kan. Orang nggak punya pekerjaan yang layak dan segala macam. Nah ini oke. Tadi yang di daerah dekat hutan, dia punya kesempatan. Punya kesempatan. Cuma di daerah-daerah lain nih, yang di perkotaan kan juga masalah kita ini masalah kelas urban, ya middle class juga kebanyakan kan di kota-kota besar nih. Itu gimana cara solusinya? Nanti akan ada gravitasi ya, istilahnya ada center of gravity yang menyedot tenaga kerja. Misalnya mereka tahu bahwa orang desa di kampung yang gue tinggalin sekarang mereka bisa hidup nyaman ya dengan 2 kali UMR. Kenapa gue nggak pulang kampung ini sesuai aja dengan Astra Cita nomor 6, membangun dari desa. Dari desa. Supaya orang nggak harus ke kota. Exactly. Orang yang dapat pekerjaan di kota udah balik desa aja nih, ke kampung. Balik aja ngapain? Pulang kampung, tapi pulang kampung menjadi lebih kaya. Menjadi lebih kaya. Ini kan sama sekali inklusif total loh. Cuma satu sekarang political. Nah, tapi Gen Z sekarang yang oke lah tadi itu untuk teman-teman yang pendidikannya menengah ke bawah. Ya oke, dia nongkrong aja. Tapi Gen Z masih suruh nongkrong, kasihan kan kalau ibaratnya bahasa Jawa tuh eman-eman. Mereka udah dapat pendidikan kampus, tinggi segala macam. Simple. Dengan pembangunan yang sifatnya inklusif. Masyarakat bawah punya daya beli, akan muncul demand. Muncul demand, masyarakat bawah demand tinggi. Tadi berarti balik lagi tuh, industrinya naik. Nah, otomatis lah mau nggak mau harus deliver the demand untuk masyarakat yang mempunyai daya beli kan. Nah disinilah terletaknya input output dan multiplier efeknya gitu loh. Berarti dari desa meningkatkan demand, demand secara umum berarti ada potensi industri untuk meningkat. Karena pasti dia beli barangnya beli dari mana? Ya kan? Beli dari industri ini kan. Industri naik. Ya. Baju, sektor keuangan juga meningkat, sektor ya kan? keuangan Kinerja tabungan emiten meningkat. bagus, orang yang mau di stock market Bener. Ini panjang sekali gitu loh rentetannya. Tapi satu, kita harus tahu entry point-nya di mana supaya nggak random milih ini. Mulai dulu di mana gitu. Piloting dulu tadi ya. Nah, pilotingnya tadi di mana, Prof? Piloting misalnya di Papua, ya kan kita tahu Papua daerah yang sangat tertinggal dan udah berkali-kali experimenting ya. Coba aja, nothing tulus kok buat kita, ya kan? Asal yang satu yang paling penting adalah bahwa we are committed to this. Terus kan kita nggak perlu bangun apa-apa ya di sana. Tinggal ini kita proving bahwa ini sekian banyak, ini kita bisa menghasilkan sekian banyak oksigen, ya kan? Dan ini adalah yang bisa kemudian diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Jadi kan nggak usah bangun apa-apa ya? Nggak usah bangun apa-apa, paling planting. Ya kan, tambah planting ya untuk tambah banyak ya. Dan ini kita bisa deal dengan big investment house like JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock segala macam, Vanguard segala macam. Dia tahu ini dan aset. bisa memicu capital inflow juga. Kan? Rupiah bisa menguat juga. Bisa menguat. Yang topik kita sebelumnya kan. Iya. Jadi makanya kita harus tahu entry point ini di mana, apa yang bisa kita andalkan gitu loh. Ya kan? Ini gampang sekali, pasti mereka berebut. Fiscal revenue meningkat. Betul, pastilah. Lembaga rating meningkatkan potensi. Kita udah pernah hitung, ya kan? Kita. Ini kalau kita mulai starting sekarang, ya kan? Dengan piloting project entah di mana ya, apakah itu gambut di Kalimantan atau di Papua dan segala macam. Dengan gambut itu masih bisa dibangun? Oh iya, gambut itu dalam bos, daya serap capture karbonnya. Gitu ya? Iya, 3 meter ke bawah. 3 meter. Nah itu makanya tetap diburu ya sebagai carbon capture ya. Kita bilang pada itu tiap tahun gua bisa setor 2.000 triliun ke pemerintah. Setiap tahun? Iya. Nah 2.000 triliun. Sekarang ini defisit fiskal kita aja tahun 2026 proyeksinya 689 triliun. Iya. Ya, dengan plus misalnya ditambah segala macam kondisi geopolitik segala macam, even sampai 1.000 triliun, itu kita berarti masih surplus. Wih, mau surplus banget. Ini sesuai dengan target presiden, mau surplus. Gini Pak Presiden harus coba pertimbangkan ini. Wah, ini menarik ya. Udah inklusif. Ya. Defisit kita, bahkan APBN kita mungkin tidak lagi defisit. Nah. Bisa surplus. Bisa surplus. Tenaga kerja, pertumbuhannya inklusif. Iya. Bisa tumbuh 7%, 8%. Tapi masyarakat yang even yang lulusan SD. Merasakan nongkrong aja bisa dapat duit. Itulah. Nah apalagi kalau kita bangun di Papua ya. Iya. Kan mereka kan selama ini juga melihat, wah ini Jawa sentris segala macam. Ketika mereka dikasih duit segala macam, ada potensi ekonomi.
kan potensi disintegrasi berkurang. Berkurang. Dan mereka Ini lebih berarti one project fits all. One project Exactly. becoming panas ya. Iya. Solusi buat semuanya dong. Iya, ini memang kita harus punya ujung tombak dalam pembangunan. Nah, ujung tombak itu apa yang dibutuhkan oleh global demand. Dan sekarang ini global demand ini kembali lagi paru-paru gue udah sesak nih. Menarik. Ini kementerian apa nih yang harus, ini ada Kementerian Kehutanan, oke, lingkungan hidup, pertanian. Iya, pertanian dan segala macam. Ini semua regulator ya kan harus bersatu dalam satu badan ekonomi hijau. Kan ini kan masalah license, ya kan masalah sovereign carbon credit yang dimiliki. Gimana koordinasinya itu? Kan kalau kita banyak netizen yang juga ngelihat, ini bikin badan lagi, bikin kementerian lagi gitu kan, berarti bikin ya hambur-hamburin duit lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan itu enggak ada hambur-hamburan duit kok ini. Ini kita bisa self financing. Self financing Iya, without APBN. Iya, without APBN. Gak usah worry, I guarantee that. Ya. Jadi mungkin teman-teman di sini netizen, kalau misalnya ini beneran kejadian, gitu, bener-bener mudah-mudahan ya, Prof, kita bisa bikin badan ini no APBN, zero APBN, nggak ngambil pajak rakyat, enggak, ya, dan bisa kemudian menghasilkan keuntungan ekonomi besar. Iya, sangat luar biasa. Terus kenapa nggak dikerjain? Ya, I don't know. Ini udah jelas, barangnya bagus. Ya dari dulu ya kan I Voice That kan sejak tahun 2024 tapi nggak ada orang yang nggak dengerin gitu loh ya. Padahal kan nothing tulus lah. Orang nggak dikasih duit juga kan. Ini bisa kita kerja nggak sendiri. perlu APBN, kita bisa self financing. Ya, ini menarik banget ini kan impian netizen banget ya. Bahkan sebenarnya kalau netizen yang mau cuma nongkrong aja, udah gue malas kerja deh. Kerjaan gue mau nongkrong aja, jagain pohon nih, jagain pohon. Jadi penunggu pohon nih. Iya. Berapa pohon yang kita punyai? Wah, kan? jutaan gitu. Hah? Jutaan kan? Jutaan. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang-orang yang ada di kota mau udah deh gue senyenak aja balik ke desa, lihat pohon doang. Itu minimal 4 juta rupiah. Iya, itu minimal bisa. 4 juta ya. Iya, itu minimal kan? Minimal. Tergantung dealnya. Semakin banyak dealnya, wah ini bisa. Exactly. Kalau kemarin tuh lulusan UI sempat berapa tahun yang lalu beredar tuh. Mau fresh graduate, dia mau digaji langsung 8 juta. Ya kan? Even sekarang lulusan UI, itu cuma nongkrong di pohon doang, itu bisa 8 juta. Tapi tentunya kita nggak pengen ya orang lulusan UI kok cuma kerja nongkrong. Dia pengen nanti kan industri berkembang juga pada ini. Dengan sendirinya begitu. Jadi yang educated bisa nanti ada fokus ke industri. Ya, industri yang berkembang karena apa? Demand dari masyarakat meningkat ya sesuai dengan topik kita hari ini. Masyarakat khawatir pekerjaannya nggak layak. Ya, sekarang bekerja tapi seperti tidak bekerja. Bekerja dapat duit tapi nggak cukup, paycheck to paycheck, gitu kan? Makanya dia lihat harga-harga kok semakin tidak terjangkau. Padahal sebenarnya harga-harga kita kalau dilihat dari sisi inflasi itu masih relatif rendah. Jadi permasalahannya bukan dari sisi inflasi ya, bukan dari sisi masyarakat yang nggak dapat kerja, tapi pekerjaannya ternyata kurang layak. Nah makanya ini solusinya yang mungkin patut untuk kita kerjain juga nih, pemerintah mungkin bisa melihat nih sebagai solusi yang semuanya ini bisa defisitnya itu bisa ketangkep. Iya. Jadi orang bisa bekerja yang lebih layak. Nah, pertumbuhan ekonomi kita bisa memberi lebih dari 5%, 6%, 7% itu bukan impian lagi. Nah itu makanya kemarin saya bilang, lu mau ngomong 8% dengan semua model yang lu paparkan ini nggak masuk akal, sorry. Nah kalau kita mulai dengan ekosistem development, 8% itu peanuts bos. Nah cuman satu, saya cuma minta pemerintah dengarkan ini. Gitu loh ya. Toh ongkosnya juga nggak gede. Kita udah punya lahan-lahan yang bisa kita garap kok, kita lindungin. Itu ya artinya kan? Low hanging fruit, buah yang tinggal dipetik. Low hanging fruit, bener-bener ya. Kadang-kadang sesuatu yang tidak pernah kita membayangkan sesuatu yang besar di luar sana, padahal ada di depan mata kita yang kecil yang bisa kita gedein. Oke, berarti kita hidup di bawah, di atas harta karun. Harta karun udah bersebaran di mana-mana. Cuma kita belum mampu manfaatkan. Tapi kita break dulu. Oke, ini kita break dulu sebentar. Ini perbincangan kita semakin panas dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga semakin semangat. Tapi kita break dulu karena ekonomi juga manusia butuh istirahat. Ya. Oke, kita break sejenak. Oke, kita mulai lagi perbincangan. Tapi kayaknya ini udah mendekati akhir. Coba gue pengen nih Prof Heri nih, kira-kira lo untuk wrap up
the session ya tadi green economy. Ternyata green economy bukan hal yang terlalu jauh ya kan. Kalau kita mikirin green economy, apa sih green economy ya? Di Asta Cita sebenarnya udah ada tuh. Ada ketahanan energi, ada ketahanan ekonomi, dan di situ ada ekonomi hijau, ada ekonomi biru. Ya, ekonomi hijau ini sebenarnya udah bagian dari cita-cita dari Asta Cita tadi. Ada 8 cita-cita pemerintahan kita hari ini. Ya salah satunya adalah ekonomi hijau. Nah ini ternyata jawabannya sebagai closing statement lu kalau mau pitching lagi gitu kan ke pemerintah sekarang ini, gimana tuh? In 5 minutes. Ya coba aja kembali lagi semua ide yang kalau memang terasa masuk akal, ya kan, bukan omon-omon, ya kan, kenapa tidak dicoba? Kenapa kita harus nyari gerasak-gerusuk ke sana kemari yang sebetulnya kita tidak menemukan apa-apa? Kalau kita bilang kembali lagi back to the nature, back to the mother nature, itu memang kita udah dari zaman dulu juga kagak pernah berubah alam kita, ya kan, selalu subur, ya kan, bisa gampang, bahkan dulu ada lagu Kus Plus kalau lempar sepatu tuh nanti jadi singkong gitu kan? Bukan sepatu, tongkat. Tongkat, iya kan? Tongkat kayu jadi tanaman. Ya kan, artinya begitu suburnya. Sepatu. Artinya begitu suburnya tanah kita. Nah sekarang demand untuk offsetting the carbon yang mereka emisi, ya kan, terutama dengan munculnya AI ya, data-data center ya, kilang-kilang minyak dan segala macam yang menjadi pengotoran polusi luar biasa. Ini ada demandnya, ya kan, yaitu Paris Agreement 2015 dimulai dengan Kyoto dulu ya, sebelum tahun 2000 Kyoto Protocol. Artinya apa? On global scale mereka masih mencari, tetap dibutuhkan ya negara-negara yang bisa membangun ekosistemnya sehingga bisa meng-offset emisi karbon. Dan ini ada value-nya. Nah kembali lagi ke masalah model pembangunannya, dengan ekosistem development kita tidak ekstraktif mengeksploitasi nature, malah inklusif memelihara nature. Itu kan jauh lebih indah, ya kan, bahkan itu sangat indah sekali. Dan hasil daripada sistem development ini ke masyarakat yang paling bawah dan sampai ke desa-desa di mana mereka berada, di mana kita bangun ekosistemnya. Ini kan easy doing ya, easy going sama sekali, nggak perlu putar-putar. Nah dengan sendirinya kalau ini kita pakai sebagai starting point, meningkatkan daya beli masyarakat dengan hasil devisa yang kita dapatkan akibat kita jual karbon kredit kita, otomatis nanti industri ini akan ada permintaannya, ya kan, entah itu tekstil, pakaian, celana, baju segala macam. Ini multipliernya luar biasa loh. Kalau kita mau ngoda di situ circular economy. Iya circular. Nah kalau mau ngomong kita bagaimana industrialisasi, inilah starting pointnya. Wah keren sekali Prof. Mudah-mudahan ini menjadi bagian roadmap pembangunan bangsa kita hari ini ya, dan memang sesuai dengan target-target pemerintah ya. Presiden itu pengen yang paling penting masyarakat. Yang penting itu rakyatnya sejahtera. Buat apa ekonominya tumbuh kalau masyarakat miskin? Exactly. Ya, jadi bukan pertumbuhan ekonomi yang memiskinkan, tapi pertumbuhan ekonomi yang mengayakan. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Acemoglu, extractive economic institution, jangan sampai keuntungan-keuntungan ekonomi itu hanya buat sekelompok elit. Kita pengen masyarakatnya Gen Z, yang masyarakat yang di masa depan, Gen Z ini kan masa depan. Jangan sampai mereka nggak punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan, yang terjadi apa? Ada jadi economic burden. Exactly. Terlalu, bukannya ada demographic dividend, bukannya bonus demografi. Bonus demografi adalah ketika masyarakatnya Gen Z yang paling banyak ini itu mendapatkan pekerjaan, itu adalah bagian dari bonus demografi. Tapi kalau dia nggak punya pekerjaan, yang terjadi adalah menjadi demographic katastrofi. Itu menjadi semacam kerusakan dan malapetaka demografi ya, bukannya bonus tapi menjadi malapetaka. Makanya kita harus berubah malapetaka ini menjadi bonus, dan kita harus melihat bagian pertumbuhan ekonomi ini kita inklusif, berkelanjutan, hijau dan mengayakan. Itu mungkin ya kata kuncinya. Oke, sampai ketemu lagi dengan F2F untuk kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita masih bisa membahas topik-topik yang relevan, menarik, dan membuat semangat. Terima kasih, sampai ketemu.